إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإجعال الملائكة المقربين اللهم أغننا بالعلم وزينا بالعلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا حكمتك يا أرحم الراحمين. قال المصنف على العلامة الحبيب محمد بن سالم بن حفيظ نفعنا الله فيه وبعلومه في الدارين آمين. في كتاب المفتاح بباب النكاح إلى قال الاختلاف بين الزوجين. Terus sakit malih ini pembahasan nalika suami dan istri berselisih paham tentang rujuk. Kami bahas nanti. Amma idza ikhtalafa fil inqidha'i wa adamihi. Amma idza ikhtalafa anakun nalika berselisih atau bertentangan sapa zauj lan zaujah fil inqidha'i wa adamihi ing dalam rampunge iddah lan buruk rampunge iddah fa innaha monggo setuhune zaujah iku musaddaqatun iku al musaddaqatu dan benerake fi da'wa inqidha'i ing dalem ngaku rampunge iddah zaujah bi ghairil asyhuri kelawan sakliyane hitungan bulan in amkana lamun mungkin apa dari kamu kono saliyane asyur. Jadi saya saat ini kalau lebih jangan kamu muliakan. Kalau begini kalau perbedaan perselisihan antara iddah dan masa rampungnya iddah lan rujuk, itu maka didahulukan mana yang duluan baru lamun ittifaq sepakat di dalam iddah, selesainya iddah maka diambil suaranya istri, kalau rujuk diambil suara suami. Sekarang kita bahas apabila suami istri ini berbeda, berselisih di dalam apakah masa iddahnya itu sudah selesai atau belum, selesai apa belum. Maka ketika seorang istri dheweke ngaku bahwasannya iddahnya sampun rampung, maka tapi selain daripada iddah yang dari bulan, maksudnya iddah hitungan bulan seperti hamil ataupun haid, maka yang dipercaya adalah suaranya istri. Dan ini kalau memungkinkan selesainya hamil atau selesainya jadi haid, yaitu yang diambil suara istri. Ini selain daripada hitungan bulan. Jadi selain hitungan bulan hamil kali haid, hamil kali haid, maka diambil suara istri. Dan ini kalau memungkinkan, nanti dibahas, maksudnya memungkinkan lahiran dan memungkinkan suci. Dan ini diambil suara istri. Kenapa? Karena si istri yang lebih tahu tentang rahimnya, baik itu kehamilan ataupun kesucian di masa haid. Saya pahami ini kalau si istri yang mengaku bahwasannya telah selesai iddahnya selain iddah hitungan bulan. Diambil suaranya istri. Wa yusaddaqu lan den benerake sapa huwa zauj suami biyamini kelawan sumpahi zauj bid'wa adam inqidha'iha ing dalem ngaku durung rampunge iddah zaujah bil asyhuri kelawan hitungan bulan. Tersebut namun kok suami menyatakan bahwasannya iddahnya istri itu belum selesai, yang mana iddahnya itu dengan hitungan bulan, maka yang diambil adalah omongannya si suami, atau yang dibenarkan adalah omongannya suami. Kebalikan dari pertama, omongan istri. Kenapa? Karena istri lebih tahu apa yang ada di rahimnya dengan kehamilan dan masa haid. Tapi kalau bulan balik kepada suami. Likoniha krana onone zaujah iku ayyisatan wis sepuh ora haid melih, yaitu umure sing pertama 62 tahun.
aulam tahid aslan utawa gak pernah haid sama sekali. Wadzalika lan utawi mengkono-mengkono maksude durung bari iddah zaujah gitu kanthi wulan liruju ikhtilafi makrona balike perbedaan suami lan istri yang kedua yang dalam rampunge iddah bil asyuri kelawan hitungan bulan ila waktu tolak marang waktu tolak wa zaujulan tawi zauj yuk baru dan tomo apa qauluhu ucapane fi asli tolak ing dalam asal talak. Terusipun kerangka hitungan bulan ini kenapa kok ditompo suarane dibenarkan dakwah ataupun pengakuan suami gitu. Ini untuk istri ini digambarkan untuk istri yang sudah tidak haid lagi, sudah sepuh banget umurnya 62 tahun ataupun untuk wanita kecil yang belum pernah haid gitu. Kenapa kok dibenarkan daripada pengakuan suami? Karena kembalinya masa iddah daripada bulan itu dilihat dari masa talaknya gitu. Saya ngerti kan suami talak gitu. Talaknya kapan gitu. Tapi kalau yang dari masa hamil ataupun haid saya ngerti lebih tahu adalah si istri. Tapi kalau dari ini bulan baliknya malah waktu ditarik itu kapan? Kan langsung ngerti suami. Maka suami yang dipercaya ataupun dibenarkan dakwanya ataupun pengakuannya dengan yamin atau dengan sumpahnya. Fakada monggo kaya mungkiono yuk baru den topo fi waktu ing dalam waktu talaki. Sami ditompo waktu talaki sing ngerti bojo, maka yang ucapan yang ditompo adalah suami. Tapi kalau hubungan rahim tadi hamil kali haid sing luwih ngerti istri, maka yang diterima ucapannya, dakwanya ataupun pengakuan daripada istri. Semua ini dengan sumpah, berantem dengan sumpah. Di mana wa amma dakwah qidaiha lan anapun ngaku bojo ing qidaiha ing rampunge iddah zaujah biwakil hamli kelawan lahiran kandunganipun au aqra utawa suci haitsu amkana sekiranya mungkin dalika mengkono lahiran lan suci fa innaha maqsuduhu zaujah iku musaddaqatun dan beneraki biyaminiha kelawan sumpah. Dari adapun si istri yaitu kalau dia mengaku sudah selesai iddahnya dengan lahiran ataupun dengan suci, maka yang diterima adalah suara supis istri. Dia lebih dipercaya dengan sumpahnya. Oke. Ibaratkan li'annaha mutamatun karena setuhune zaujah iku mutamatun dan percaya amanah si zaujah ini. Ya. Alama fil rahmiha ing atase barang fil rahmiha ing dalem rahime zaujah. Jadi dia itu lebih dipercaya karena rahimnya yang punya adalah si istri, si laki-laki gak ngerti lah. Oke, intinya kalau babakan bulan yang diterima, yang dibenarkan adalah suami. Tapi kalau lahiran dan haid yang diterima adalah istri. Itu mau. Cekel nih mau. Ibaratkan amma innidda'a anapun lamun ngaku sapa zaujah bojo wadon ing qidaiha rampunge apa jenenge iddah zaujah lituni imkani kedue waktu kang ora mungkin. Jadi ini dia mengaku bahwasanya iddahnya selesai tapi tidak memungkinkan waktunya untuk menyelesaikan iddahnya. Jadi soal kandungan nanti dibahas. Kandungan itu paling tidak memungkinkan untuk melahirkan itu berapa waktu? Ya toh, berapa waktu? Berapa paling sedikit. Terus kalau suci itu paling sedikit berapa? Kalau tidak memungkinkan suci dan lahirnya janin, maka ruddat dan tolak, ya toh. Apa dakwaha pengakuan si istri. Summa tusaddaqu nuli dibenerake ing dalem imkani nalikane mungkin. Itu sipun
Nah, gak mungkin ditolak. Tapi kalau memungkinkan, yaitu dia bisa melahirkan ataupun dia bisa suci, maka diterima apa yang didakwakan. Wajibulan wajib apa soaluha, kita kone zauja, harus ditanya si istri ini, angkefiat itu riha, saking pripun kepriye suci zauja. Ditanya pertama bagaimana sucinya, yaitu wahidha lan haid zauja, haidnya itu berapa? Yang biasanya berapa? 7 paling maksimal berapa haid? 15 atau paling sedikit 1 hari 1 malam. Kita koi piro, yaitu berano suci ini piro, yaitu wa tahlifuha lan sumpahi zauja, terus diambil sumpahnya. Nak mau jadi siswa sumpahi, nak mau saya ini betul-betul Indah mati, tapi ketika nalikone ono keraguan, likas rotil fasadi krono akehi kerusakan, wakil imkan karena banyaknya kerusakan maka diambil sumpahnya. Kok ngaku sih gue kono apa jenenge kafarah yamin, wakil imkani. Jadi dibahas babakan memungkinkan kapan wanita itu hamil, kapan wanita itu suci. Wa aqallul imkani lan luwih sithike mungkin fima idza ta'at ing dalam barang kang nalikane ngaku sapa zauja wiladata ing lahiran tamin kang sempurna iku sittatu asyhurin 6 bulan adadiyah secara hitungan. Tersebut waktu memungkinkan seorang istri itu melahirkan dengan sempurna, yaitu dengan sempurna paling sedikit 6 bulan, paling sedikit 6 bulan, bukan 9 bulan. Kalau 9 bulan itu kebiasaan sempurna nih kelahiran, tapi paling sedikit wanita yaitu bisa melahirkan dengan sempurna sejak bayi sempurna itu adalah 6 bulan. Kok dheweke ngaku sudah selesai iddahnya, ya toh, tapi dulu 6 bulan ngakune lahiran sempurna anaknya, maka tidak dipercaya karena tidak mungkin. Jadi Mas Ibu, kalau mungkin. Walah dotani lan sedilok loro. Lahdota sedilok loro kapan? Yaitu sedilok pertama ketika dikumpuli, tidak ketika dihitung dari akad nih. Jadi dihitungnya kapan itu 6 bulan? Yaitu dihitung kapan? Yaitu sebentar ketika memungkinkan si istri ini dijima sama suami, tidak dari akad nikah. Karena akad nikah belum dijima karena mungkin hamil. Jadi dihitung dari dikumpulinya. Yaitu sampai kapan? Sebentar daripada waktu melahirkan. Maka di sini disebut lahdotan, sebentar dua, yaitu sebentar ketika dikumpuli, sebentar ketika melahirkan. Pasti itu. Dihitungnya itu dari 6 bulan plus sebentar dikumpuli dan sebentar di lahirnya. Pas kelahiran si jabang bayi. Min waktu istimewa zaujaini, sangka waktu jimae atau kumpule bojo lanang lan bojo wadon atau ketika berkumpul yaitu jima. Bahkan nikah yang dalam sausé nikah. Jadi dihitung setelahnya nikah. Wa fi malan ing dalam barang idza ta'an nalikane ngaku sapa zauja wiladata sittin, ing lahiran sittin keguguran musawwarin kang wis ana bentuke faqal imkari mongko utawi luwih sithike wekdal kang mungkin iku min adawa isuna yauman 120 dina walak dotan lan sedelo loro. Niki kalau si istri kok ngomong, "Mas, aku wis suci," ya toh, "Aku wis wis rampung iddahku dengan lahir jenenge janin tapi keguguran dan sudah ada bentuknya." Maka diterima kapan? Diterima yaitu ketika dilihat mungkin apa tidak. Mungkinnya janin itu keluar dengan dia sudah berbentuk ketika sudah umurnya 120 hari. Dalam hadis yaitu
Yang dalam hadis sahih disebutkan apa? Inna ahadakum yajma'u qalbuhu fi batni ummihi. Sesungguhnya kalian semua itu dikumpulkan di perut ibu kalian, yaitu arba'ina yawman 40 hari nutfah, masih berupa air mani. Summa yakunu 'alaqa, kemudian berupa segumpal darah 40 hari. Baru kemudian 40 hari lagi berupa apa? Daging. Jadi berarti 120 hari. Itu baru, yaitu iso berbentuk. Seorang janin bisa berbentuk, tapi belum sempurna. Wis berbentuk, baru nembe malaikat, yaitu meniupkan roh, yaitu bakal meniupkan, memberikan rezeki, dihitung rezekinya, umur piro, matinya kan apa? Jadi maka dihitung berapa kalau memungkinkan. Kemudian hamil tapi lahiran tapi keguguran dan sudah berbentuk, yaitu 120 hari. Walau total dan sebentar dua, yaitu dari kumpul jima dan sampai sebentar dari melahirkan. Maka disebut dengan lahkotan. Oke, wa ini wiladatan mudghatin. Lamun ngaku sapa zauja wiladatan mudghatin ing lahiran tapi berupa mudghah segumpal daging. Bila suratin kelawan tanpa bentuk zahiratin kang nyata faqul jungkari mongko wis sithik wektu kang mungkin iku zamanuna yauman 40 dina walah botan lan sedelo loro. Nah iki dadi melih lamun si istri ngaku sudah selesai iddahnya dengan melahirkan yaitu segumpal daging yang belum berbentuk, maka dilihat mungkin apa nih? Tidak. Paling sedikit memungkinkan seorang istri itu melahirkan dengan segumpal daging yang tidak berbentuk. Berapa umurnya? 80 hari. Dan sedikit dua, yaitu apa? Di antara sedikit ketika berkumpul antara suami dan istri, dan sedikit ketika melahirkan. Sedikit masih waktu, sedikit yang dibutuhkan untuk mengumpuli, dan sedikit ketika untuk melahirkan. Dibandingkan wa yustaratu fil mudghati, tapi disyaratkan iki. Walakin lan ananging yustaratu den syaratake fil mudghati ing dalem segumpal daging. Apa syahadatul qawabili, kesaksian pira-pira bidan. Anna setuhune mudghah segumpal daging iku asrul adami, asale menungso. Dadi kudu disekseni ya dengan beberapa bidan. Berapa bidannya? 4 jenis ini. Harus disaksikan sama bidan, kesaksian bidan bahwasanya benar ya segumpal daging ini merupakan asal dari anak Adam atau asal dari manusia. Dudu daging apa? Ya, ista atau apa itu lahir. Itu dikira daging dari asal manusia. Maka harus disaksikan. Kalau tidak disaksikan maka tidak sah. Tidak ada kesaksian dari bidan ataupun ahli kandungan. Wa illa lan angin ora lam tangqadi biha, ora rampung biha kelawan zaujan. Kalau tidak ada saksi maka tidak dihukumi dia sudah selesai masa iddah. Ini kalau masalah lahiran. Jadi lahiran ana kala ngakune wis sempurna, ana kalane keguguran, ana kalane isih berupa daging. Wa ini da'at lan lamun ngaku sapa zauja inqidhaha ing rampungi iddahe zauja bil aqra'i, sanika bahas babagan suci. Bil aqra'i kelawan pira-pira suci. Fa in kana qurratan mangko lamun ana sapa zauja iku qurratan wong wadon kang merdeka. Wa talaqat lan den talak fitu ing dalem mangsa suci. Fa aqul bil karim mongko utawi luwih sithik mungkin wektu iku isnani wa thalathuna yauman 32 dina walah botan lan sedilok loro. Jadi sekarang masuk ke masalah apabila si istri yang mengaku bahwasannya sudah selesai atau habis masa iddahnya yang berhubungan dengan masa suci atau wanita ini jadi dengan haid, artinya masih haid. Maka bagaimana? Ya, didelok masa memungkinkan dia itu suci.
Berapa paling sedikit wong wanita itu bisa apa jenenge bisa 3 sucian, yaitu 32 hari. Hitungannya pripun? Ketika si wanita yaitu dicerai di masa suci, di akhir suci, yaitu wis dihitung dari ini suci siji di akhir suci. Bareng ngoten haid paling sedikit berapa hari? Paling sedikit 1 hari, yaitu 1 hari. Bareng ngoten 1 hari tambah suci paling sedikit berapa? 15 hari. Paling sedikit 15 hari, paling banyak lahat dari aksarnya, tidak terhitung banyaknya suci. Paling sedikit 15, siji tambah 15 16. Gitu. Bareng nonton apa jenenge hak meneh sedino. Paling sedikit. Bareng suci neh 15 dino. Bareng ngono mlebu masa haid sedelo. Maka dihitung berapa? 1 tambah 15 16. 1 tambah 1 lagi 17 tambah 15. Jadinya 32 hari. Walah botan dan sebentar. Dua sebentar dari mana? Dari masa suci ketika dia dicerai, dan sebentar dari masa haid ketika dia selesai daripada suci yang ketiga. Jadi suci sebentar tadi, baru haid, suci meneh kan, baru suci haid. Ya. Pas masuk di waktu haid sebentar saja, itu dia sudah terbebas dari masa haid. Nah, saya pahami ini paling sedikit orang bisa, wanita itu bisa dianggap rampung, ya, selesai dari iddahnya dengan sucian, maka jumlahnya berapa hari? 32 hari. Ini akal mungkin, paling sedikit mungkin. Kok kurang dari 32 hari? Si istri ngomong saya sudah selesai dari iddah saya, maka tidak dipercaya. Jadi suami ngomong wujud ngomongnya dewe wis bar iddah, padahal durung 32 di kan ben bojone gak rujuk meneh Mas ngoten. Kan masalah ke situ kemarin. Ya toh. Iki ngapure wis bar iddahku. Dihitung karo bojone, lho, durung ono 32 di oh gak mungkin iki. Ngoten ya, suami ya. Niki akal paling sedikit. Bebaratan wa intaluqa lan lamun den talak fi haidin ing dalem mongso haid. Berapa? Mongko fasad atur wa arbauna yauman. 47 dino walah doh lan sedilo siji. Beda karo ketika dicerai di masa suci. Kalau di masa haid hitungannya tambah 15 dino. Nah, ditambah 15 dino. Keranten waktu waktu haidnya itu waktu sucinya itu 15 hari. Jadi hitungannya ngomong apa siji dia dicerai di sedikit terakhir masa haidnya, gitu. Jadi dia belum mulai suci, belum mulai dihitung iddah. Sebentar akhir daripada haid dan dia dicerai, baru melebu masa suci, baru mulai dia melakukan iddah 15 dino. Baru nonton haid, gitu. Haid artinya haid 15 dino suci, haid sedino. Baru nonton suci meneh 15 dino, haid sedino. Baru nonton tambah 15 dino, 15 pintu. Ya? 47. 15 pintu apa? 45 tambah suci ini ping 3 ya toh, jadi ping 15 tambah 2 haid ya toh, jadi 47 tambah suwe kan. Maka diharamkan kalau menyerai istri pada masa haid karena akan memperpanjang waktu iddah atau waktu menunggu. Ini lamun ya toh dia dicerai di waktu haid. Kok dhewe ning aku wis bar iddahku, ternyata durung ono 27 di 47 hari, maka tidak diterima dakwanya ini. Wa intalqat fi haid wa in kanat amatan. Dan ini bahas tadi kalau merdeka. Wa in kanat amatan
lan lamun ana sapa zauja iku amatan hamba sahaya wa talaqat lan den talak fituhril ing dalam mangsa suci fa qulul imkani mongko tawi luwih sithik mungkin iku sitatu asyarat yauman 16 dina walah dotan lan sedina loro. Dan ini kalau amah itu setengahnya daripada qurra, setengahnya dari orang hamba sahaya itu iddahnya setengah daripada orang yang merdeka, yaitu 2 suci. Maka memungkinkannya dikurangi tadi 32 ya dikurangi ya toh setengah jadi ini 16 hitungannya gampang itu ya toh wa entul kata lamun den talak sapa amah wong sing hamba saya fi aidin dalam maslahat fa ada wa talatuna yaumat 31 dina wala dolar sedina siji kalau dicerainya jadi 30 hari 31 hari. Jadi ini masa haid dicerai akhir baru dari ini suci kan 2 sucian gitu. Baru suci ini 15 dino haid sedino baru suci 15 dino 30 siji di dino baru masuk sedikit masa haid dia sudah selesai masa idahnya sakit ngitung ya sakit ngetos ya walau lam ya'lam lan lamun ora hal talukat apakah den talak fi haidin aw tuhrin ing dalem mangsa haid utawa suci humila den perkiraake den derekake ala haidin ing atase waktu haid. Kalau dia tidak tahu ditalak dicerai di masa haid apa suci maka diikutkan di masa haid. Gitu. Kenapa? Li'annahul ahwal karena sukuhune dan ditaruhnya yang tidak tahu di masa haid itu ahwal luwih ngati. Wali annal aslan karena sukuhune asale iku bakal iddati tetepi mongso iddah wallah. Jadi kalau dia tidak tahu ditalaknya itu di masa haid apa di masa suci maka diambil di masa haid untuk hati gitu. Keraton nak diambil dari masa haid itu lebih panjang, jadi lebih berhati-hati. Pasti kalau jadi sulit dan samnet. Jadi modal saat ini perbedaan pendapat dirujuk bahkan pengembali iddah selesai iddah atau belum sama kalau tentang iddah apa itu iddah masa menunggu. Ini yang membahas iddah saya ingin apa dibahas ini. Al-iddah tu utawi ikilah mertela iddah. Al-iddah tu utawi iddah iku dia muddatun tarabbasu waktu ngenteni fiha ing dalem mangsa sapa al-mar'atu wong wedok ai tegese tamtadilu ngenteni sapa wong wadon wa tamna'u lan nyegah sapa wadon nafsa ing awake. Terusipun sing maknane iddah yaitu waktu atau masa menunggu seorang istri, seorang perempuan menunggu dan mencegah dari apa? Siji anin nikahi, saking nikah. Jadi ketika masa iddah tidak boleh menikah, harus tunggu sampai masa iddahnya berlalu. Yang kedua, yaitu hikmah apa? Lima rifati baro'atiha. Ngapunten, anin nikah ini buatan hikmah itu. Tapi yang pertama hikmahipun ono apa kok di kon iddah? Yang pertama lima rifati baro'ati waqtiha supaya weruh resike rahime wong wadon supaya bisa diketahui yaitu bersihnya rahim si wanita. Maka dilihat kalau haid kan ya tadi 3 sucian biar benar-benar ini benar-benar resik nopo lamun kok gak resik hamil ya kan nanti hubungannya karo warisan, hubungannya karo nasab si anak ini sama si bapaknya yang dahulu. Kalau tidak ada iddah nanti kecampur, yaitu kecampur antara nasab si suami pertama dengan suami yang kedua. So masa iddah dinikahi ternyata hamil, yaitu kan bingung Pak. Ini hamil kok bojo yang kedua, kok bojo pertama. Maka syariat Islam itu jogo ben ora kecampur nasabnya. Gitu. Jadi ben ngerti siji naipun ana iddah ben
ngerti resiki rahime seorang wanita. Auli ta'abbudi utawa krana ngibadah. Utawa ngabekti awak marang perintah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada kalanya ya seorang wanita ya atau tidak hamil ya durung dikumpuli aku tetap dikon iddah. Seperti wanita yang belum pernah dikumpuli baru suaminya meninggal dunia. Si wanita ini tetap harus iddah. Ya, harus menjalani iddah. Kalau dia enggak haid yaitu dengan bulan 4 bulan 10 hari nanti dibahas di sini. Padahal gak dikumpuli, Pak. Nah, dikumpuli jelas kan ben ngerti iki rahime apa jenis resik apa. Jadi manfaat kedua ini untuk ibadah marang Allah Subhanahu wa taala li ta'abbud yaitu menjalankan perintah Allah keraton iddah niki perintah Allah. Ya, awalnya hukum orang iddah niki dari Al-Qur'anul Karim nembe diterjemahkan hadis-hadis Kanjeng Nabi Muhammad. Kemudian yang kedua hikmah pun untuk menjalankan ibadah kepada Allah. Auli tafajju'iha utawa krana kagete bojo wadon ala zauji ngatasi bojo lanang. Yang ketiga, itu kagetnya seorang istri ketika ditinggal oleh suami. Ya, ini tafajuk biasanya pun ya kaget atau sedihnya seorang istri ketika ditinggal suami. Biasanya pun ketika ya banyaknya nih ketika meninggal dunia, ditinggal meninggal dunia, kaget ceweknya. Ya toh kaget. Maka dikei waktu untuk menunggu. Begini, inilah hikmah daripada adanya masa iddah. Siji kanggo meruhi ngerteni resiki rahim. Yang kedua karena memang untuk beribadah menjalankan perintah Allah. Yang ketiga karena yaitu kaget atau sedihnya seorang istri ketika ditinggal suami. Aksamul iddati utawi sesuk ya di pembagian iddah sesuk langsung masuk ya, pembagian iddah. Mohon pertanyaan. Insyaallah ini matanya pun atau redaksi daripada kitab ini jelas diperinci banget yaitu mungkin orang boleh perinci banget insyaallah jelas sekali. Membahas masalah iddah. Harus kita iddah. Harus kita Allah mungkin khutbah nikah. Pak Arno nak mungkin khutbah khutbah nikah mungkin yang Moga usahakan kita tutup nanti doa tamu majelis sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana a'tarafna bi annana a'tarafna wa annana asrafna ala ma ashrafna fatub alaina tawbah taghsil li kulli hawbah wastur lana al-'awrati wa الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سور صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عدد طش الصحب والحمد للإله في البدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لنا وله الفاتحة. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabb.
hisab.